Tuh, musiknya gimana ya? Sampai jangan tinggi-tinggi dong. Nanti jangan tinggi-tinggi cenah katanya. Ya, Sofian masuk. Nis. Seru banget ya karena kemarin kita udah premier di Bandung, terus pecah banget di sana. Komentar yang nonton juga lebih dari harapan kita gitu. Jadi ya hari ini excited juga karena bakalan banyak teman-teman terdekat kita yang datang kan. Kalau Bandung kan kemarin undangan dan fans, hari ini teman-teman terdekat, keluarga, fans juga gitu. Jadi bakalan banyak menerima kritik dan saran hari ini. Dan film ini ditunggu-tunggu banget sama papa aku karena mereka adalah yang maksa aku, pokoknya apapun yang terjadi aku harus terima job ini. Karena waktu itu sebenarnya schedule bentrok, kayak aku hampir nggak bisa nerima Kita Cinta dari SMA. Tapi papa aku yang maksa, pokoknya nggak mau tahu, harus ada yang ngalah, pokoknya harus jadi bagian Kita Cinta dari SMA gitu. Jadi hari ini mereka udah repot banget mau datang premier dan nggak sabar pengen nonton lagi karena sebenarnya mereka udah nonton versi yang masih diediting. Nah sekarang udah yang versi udah jadi, udah ada musik, warnanya udah beda. Mereka excited banget sih, sampai bawa saudara, sampai mama aku bawa temen. Tadi minta tiket lagi mau bawa tetangga. Jadi kayak premier kali ini tuh orang tua aku lumayan agak ekstra gitu ya daripada premier yang lain-lain gitu. Apa yang membuat kau memaksakan harus ambil job ini? Karena papa aku tuh ngefans banget sama Kita Cinta dari SMA, ngefans banget sama Rano Karno dan Yesi Gusman. Menurut mereka dulu tuh Rano Karno sama Ibu Yesi, Om Rano Karno sama Ibu Yesi Gusman tuh kayak it couple yang dijodoh-jodohin pada masanya gitu dan jadi inspirasi remaja waktu SMA. Jadi aku bisa tiba-tiba main film remake-nya dan jadi Ratna tuh kayak mimpi dia yang jadi kenyataan. Jadi mereka seneng banget, sampai katanya heboh di grup SMA mereka lah. Terus teman-temannya papaku heboh kayak kok nggak bilang-bilang anak lo main Kita Cinta dari SMA. Jadi ternyata udah heboh di kalangan mereka gitu. Nah ini kan termasuk legendan ya, bisa cari beda versinya. Iya. Jadi aku nonton dulu pastinya Kita Cinta dari SMA yang pertama untuk dapetin mood 80-an-nya. Karena kan aku harus menggunakan bahasa baku, ekspresi dan logat itu harus juga tahun 80-an, bukan bahasanya doang yang baku tapi logatnya juga. Tapi aku kesepakatan juga sutradara bahwa aku tidak akan mengimitasi Ibu Yesi Gusman karena nggak akan ada yang bisa mengimitasi dia. Tapi aku akan memberikan Ratna versi aku sendiri. Nanti kalau teman-teman nonton ya pasti tahu bedanya apa gitu. Karena ada sedikit bumbu-bumbu yang aku kasih ke karakter Ratna gitu. Ada kesulitan nggak sih Kak? Ada kesulitan dalam melakukan? Sulit banget karena satu, pertama mungkin karena aku udah naruh ini tantangan yang besar ya, udah naruh ini di kepala, aduh tantangan yang besar banget nih jadi Ratna. Gimana kalau nanti ibu-ibu yang nonton yang dulu ngefans sama Kita Cinta zaman dulu nggak suka, udah kayak gitu duluan gitu. Aduh Ratna kalem banget, bisa gak ya aku jadi cewek kalem gitu. Saya kan nggak kalem ya. Terus aduh logat tahun 80-an kalau nggak sengaja kelepasan pakai logat zaman sekarang gimana, pokoknya banyak banget yang aku pikirin, jadi lumayan agak beban gitu. Cuma pas dijalanin melalui proses reading yang lama sama acting coach dijagain terus sama Pak Monty yang juga sangat tegas ya di lokasi, akhirnya bisa dijalanin dengan sangat baik gitu. Dan ternyata Ibu Yesi Gusman kemarin nonton di Bandung, keluar studio matanya sembab terus langsung meluk aku karena dia nangis nggak berhenti-berhenti. Jadi itu yang membuat aku kayak lega banget. Beliau bilang, aduh kenapa Ratna bikin aku nangis sampai nggak bisa berhenti gitu. Karena memang ada perbedaan antara Ratna yang dulu sama yang lain sekarang. Jadi yang sekarang itu ada adegan perlawanannya. Dia agak lebih ngelawan Ratnanya ya. Nah ternyata itu menjadi adegan yang dianggap sama penonton tuh golden scene yang membuat mereka tuh nangis banget. Terus Ibu Yesi bilang suka banget sama keseluruhannya, suka banget sama semua cast-nya, dan ternyata dramanya dapet banget gitu. Kita akan memerankan Ratna di sini setelah melihat tas acting hasilnya seperti apa? Aku belum nonton yang sekarang, aku nonton yang versi editing. Jadi aku nonton pas bener-bener potongannya masih potongan editing gitu. Tapi itu pun aku udah suka dan gak nyangka ternyata jadinya seenak itu ditonton. Karena kalau kita baca skrip dan syuting kan nggak kebayang kayak gimana nanti potongannya dan shot-shotnya ya. Terus ternyata pas aku nonton, tahu-tahu udah selesai gitu kok. Loh, udah selesai, jadi nggak ada rasa bosen. Yang paling penting itu.
Terus ternyata nggak terganggu sama logat 80-an ya. Kan yang paling dikhawatirin, aduh anak zaman sekarang terganggu gak ya sama logat 80-an, relate gak ya? Ternyata enggak, malah jadi lucu dan romantis banget adegannya. Bahasa bakunya apa sih Pri yang kamu ingat di 80-an dan itu belajarnya di sini? Bahasa bakunya tuh misalnya kayak Galih, misalnya minjem buku catatan gitu ya. Kan kalau anak zaman sekarang boleh minjem catatan lo gak gitu, pasti pakai lo gue kan. Nah di sini tuh ya lo gue belum ada, jadi pasti kamu aku gitu. Kayak Galih, boleh aku minjam buku catatan akuntansi tadi. Terus biasanya ngomongnya pakai nama gitu, jadi kayak Galih, Ratna, terus Erlin. Jadi ngomongnya tuh manggil nama lawan main gitu. Suka ke bawah nggak pakai bahasa baku dan Selama syuting aku ke bawah banget, tapi aku sengaja emang pengen ke bawah gitu. Soalnya kalau nggak ke bawah di dunia nyata, nanti lost. Kita udah kebiasaan ngomong sama orang yang zaman sekarang tiba-tiba tag tuh takut lost kan, karena logat itu kan nggak bisa dibohongin. Jadi aku ngomong sama temenku pakai bahasa baku. Ada yang biasa, ada yang enggak. Yang enggak biasa kan kayak apaan sih lo gitu kan, apa sih lo nyet gitu, kok baku amat gitu. Yang biasa tuh malah jadi seneng ngedenger aku ngomong, karena katanya kayak lebih proper gitu ngomongnya. Dan membantu aku di pekerjaan juga, karena surprisingly aku jadi lebih bagus presentasinya pas kerja, karena kan lebih baku kan bahasanya. Jadi ya sempet ke bawah gitu, sampai aku sempet teleponan sama temen aku di depan saya pakai bahasa baku. Terus si saya nyeletuk gitu, oh lagi reading ya, kok kayak pakai bahasa ini sih? Ya udah ya biasain aja gitu. Itu belajar dari siapa? Bahasa baku 80-an dari papanan. Ada acting coachnya, kita ada acting coach, terus juga nonton Kita Cinta dari SMA yang zaman dulu kan. Jadi kita biasain ngedengerin itu gimana sih logatnya gitu kan. Terus ada acting coach yang bantuin juga trik-trik dan detail-detail bahasa baku zaman dulu sama zaman sekarang tuh bedanya apa kayak gitu. Ini Kak Prilly pertama kali acting sama Lita ya? Pertama kali. Gimana? Mungkin bisa dibagi cerita. Jadi aku tuh ngiranya ya saya orangnya cool banget gitu kan ya. Dia kan di sosial media tuh kayak wow banget. Terus aku juga sempat pernah main ke lokasi syutingnya, waktu itu dia lagi syuting sama Angga. Pendiam banget, jadi aku juga lumayan agak khawatir, aduh jangan-jangan susah dideketin lagi gitu. Tapi ternyata dia receh banget, pas aku bercanda dia selalu ketawa, dia juga selalu bercanda masuk gitu jokesnya ke aku. Jadi aku selalu ketawa sama jokes dia. Akhirnya gara-gara kita ketawa-ketawa mulu di lokasi, lama-kelamaan chemistry itu jadi muncul sendiri gitu. Selain itu mungkin untuk bonding kalian berdua di lokasi itu ngapain lagi Kak? Nontonin TikTok lagi. Gimana ya, apalagi kegiatan yang bisa kita lakuin gitu, karena kita nggak punya banyak waktu buat ya kayak pergi atau ngapain gitu, nggak punya. Kita setiap hari tuh reading gitu, jadi kalau istirahat ya kita nontonin TikTok yang lucu-lucu gitu, atau nontonin TikTok yang pakai bahasa baku, parodi Barbie kan pakai bahasa baku, kita tontonin gitu. Ya udah akhirnya dapet aja sih chemistry-nya. Mungkin ada golden memories bareng sama saya selama syuting sama case-case yang lain. Ada sih, tapi itu pas syuting ya ada sih. Jadi waktu itu syutingnya di mobil, terus nggak selesai shotnya, terus aku nangis di mobil sebelum tag gitu, diketawain sama saya. Aku ada videonya, nanti mungkin aku share. Soalnya lucu banget videonya, aku lagi nangis pengen pulang, terus ya saya malah kayak kenapa sih lo nangis, udah stop gitu. Jadi dia sering banget ngelihat momen aku lagi nangis atau momen aku lagi ngapain gitu gara-gara syuting. Apakah siap dibandingin nggak sih sama film sebelumnya? Sebagai penulis sendiri, sebagai aktris, siap nggak sih menikmati? Siap lah. Dari awal aku ngeiyain Kita Cinta tuh aku udah tahu banget pasti banyak yang nge-compare, banyak yang kayak kenapa aku gitu, apalagi umur aku 10 tahun lebih tua dari Ratna. Ratna 17 tahun ya, saya 27. Dan waktu itu juga sempet kok di Twitter gitu ya, di sosmed, Prilly SMA, Prilly kayaknya mesti ngambil peran sesuai umur deh gitu. Banyak lah netizen yang gitu-gituin ya, kenapa sih Prilly lagi nggak fresh castnya gini. Tapi itu adalah komentar yang udah aku tahu, kayak aku udah tahu aku pasti akan dapat komentar ini gitu. Tapi ya nonton aja hasilnya nanti gimana. Biar kelihatan kayak SMA-nya gitu. Lihat aja nanti, aku kayak SMA gak nanti di film ini. Kalau kata mama saya kayak anak SMP malah pas pakai baju olahraga. Jadi coba kita lihat, soalnya kan dipitain rambutnya gitu, dan di make up. Ya pasti beda banget lah, apalagi saya cuma tinggi 150 cm ya. Saya paling kecil gitu antara cast yang lain. Jadi otomatis juga kelihatan muda juga karena badan aku nggak tinggi gitu. Ya udah ya, menjadi keuntungan lah ya jadi orang yang nggak tinggi gitu. Jadi masih bisa jadi anak SMA. Jadi kalau secara karakter ini ada kemiripan nggak dengan kakak sendiri di dunia nyata?
Kalemnya nggak sama sekali. Kemiripannya mungkin Ratna tuh giat banget belajar ya. Aku waktu SMA juga makanya cuma suka sama satu orang dan pacaran sama satu orang tuh pas SMA karena emang lebih pentingin belajar juga gitu. Terus cinta pertama pas SMA, aku juga cinta pertamanya SMA, pacaran pertama SMA. Pacar cuma satu pas SMA, saya sama Ratna juga cuma satu pas SMA. Sama ngedeketin duluan, aku pas SMA ngedeketin mantan aku duluan. Itu kesamaannya. Tapi kalemnya, sabarnya, lugunya kayak lebih inian Ratna deh. Kayak feeling gak sekalem. Tapi lewat Ratna ini ada nggak sih pesan yang pengen lo sampaikan ke penonton, khususnya ke perempuan kan ada perlawanan di situ. Iya, pertama kalau pacaran jangan sampai mengganggu sekolah. Karena Ratna tuh walaupun pacaran dan suka-sukaan dia tetap juara kelas. Terus kedua, ikutin kata hati karena itu yang paling benar. Ketiga, hubungan kita tuh nggak perlu masuk akal sama banyak orang karena ini hubungan kita kan hubungan kita dan pasangan kita kan, bukan community project ya. Jadi nggak apa-apa kalau banyak yang nggak ngerestuin tapi diri kita bahagia, lawan aja. Wow.